acara kita kali ini, yaitu podcast Lewat Mata Lensa. Kali ini adalah podcast perdana kita, dan di podcast perdana ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Spesial khususnya buat umat di paroki Lumajang pastinya ya, karena narasumber yang bakal kita hadirin di malam hari ini pasti bakal dikenal. Nah, kira-kira sudah kenal semua atau Kira-kira belum? siapa ya? Tapi sebelum kita mengenalkan narasumber kita, ada lebih baiknya kalau kita kenalin diri dulu dong. Oh iya, sampai lupa ya kita belum Iya, kenalan. jadi kita berdua akan menemani Kalian. sobat Pomerania kurang lebih berapa menit ke depannya? Mungkin 30 menitan ke depan lah ya. Ada saya Mimi dan juga Saya Indi. dan Kalian dalam podcast Lewat Mata Lensa kali ini bersama narasumber kita yaitu tada Diakon Fajar. Aplausnya dong. Pura-pura ya. Pura-pura ya buat yang nonton di rumah itu tepuk tangannya nggak ada salahnya kan ya. Bener banget. Gak mungkin kan kalau sobat-sobat di rumah baru pertama melihat dia ke pacar, gak mungkin dong. Kayaknya udah famous nih ya. Udah famous. Ya jelas. Ya. Aduh, kepedean narasumber kita, nggak apa-apa. Kita akan sharing-sharing aja tentang pengalaman hidup diakon yang soon bakal bukan jadi diakon lagi, bakal jadi romo fajar. Kita lihat nanti ya gimana cerita uniknya. Pas lebih dalam, bagaimana sih kehidupan diakon fajar? Iya, Sampai sebenarnya. pada saat ini sudah menjadi diakon dan sebentar lagi ditabiskan. Bener banget. Oke, jadi terus ikuti kita, ya kan? Oke, sekarang kayaknya biar lebih sayang, kenalan dulu deh sama diakon fajar. Iya, boleh dong. Diakon fajar boleh dong perkenalkan diri yang lebih detail ya diakonnya. Jangan cuma nama dong. Nama, terus tempat tanggal lahir, asal, terus apa lagi nih? Apa? Ya udah kurang lebih itu. Iya, nanti kalau mau ditambah juga boleh. Boleh. Misalnya hobi atau Mungkin makanan favorit biar teman-teman di rumah kan. Jadi kalau besok mungkin ada makanan favorit diakon tiba-tiba dateng gitu kan, berarti ya udahlah itu pasti sobat Pomerania yang menonton podcast kita. Kan, makanan favorit. Ya bisa diingat makanan favoritnya apa? Iya. Kita perlu becok cuak ya. Oke, Masalah silakan. diakon. Oke, sahabat pemarada yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkenalkan nama saya, nama lengkapnya adalah Paulus Fajar Ariwiyatno. Nah, dilihat dari namanya saja sudah, saya ini orang Jawa, walaupun muka saya hitam, rambut keriting gitu kan, tapi saya orang Jawa asli. Nah, kelahiran saya di Kulon Progo tanggal 9 Mei 1993. Walaupun muka saya ini mukanya boros gitu kan, tapi masih muda. Nah, untuk hobinya, saya hobinya jalan-jalan. Sehingga kalau di Lumajang jalan-jalan ke mana? Ke stasi-stasi. Sehingga ke stasi-stasi itu saya anggap sebagai jalan-jalan saya gitu. Itu sebagai hobi saya. Kalau makanannya, makanan favorit saya adalah bakso. Nah itu. Oh, Saya agak ragu nih, kayaknya nggak mungkin cuma bakso aja. Kayaknya agak kayaknya banyak ya, bener-bener. Iya. Kalau dilihat itu kayak diterkatakan kayak bisa ada 3-5 menu Iya. ini. Kalau yang paling suka ya bakso itu. Paling suka. Kalau gini, kalau bakso kan emang Lumajang itu nggak ada yang khas ya. Iya, Atau mungkin iya. makanan favorit yang paling enak yang di sini deh, yang pernah di Lumajang. Lumajang deh. Pernah dimakan. Kalau semua sih suka gitu. Ya udah, jadi boleh kok sobat Pomerania kirimin apa aja, suka semua dia. Nggak Enak repot aja, tidak Nggak repot. dihabiskan oleh diakon. Bener-bener. Jadi pilih teman-teman. Nah, Kata makan segalon. oh iya bener, omnivora. Oke, teman-teman, karena tadi diakon bilang kelahiran di Kulon Progo. Iya, benar-benar. Berarti bukan ini nih, bukan umat asli Keuskupan Malang nih. Berarti keuskupan sebelah nih ya, keuskupan sebelah. Iya, sebelah ini agak-agak jauh sih sebelahnya, tapi kok bisa ya nyampe ke Keuskupan Malang. Kira-kira ini kan pasti ada nih pertanyaan nih, mungkin bisa kali ya diakon sharing gimana kisah, riwayat, pendidikan, atau mungkin perjalanannya. Nah, diakon dan sekarang ditempatnya di Paroki Lumajang. Yang konon jauh dari rumah asal. Oke, ini perjalanan berarti mulai dari masa kecil. Oh, boleh. Seperti kurikulum vitae. Oh iya. Nah, langsung. Seperti itu. Iya, boleh. Ya, dikupas dari awal sampai sekarang gitu. Iya, jelas.
Gini, saya itu kelahiran di Kulon Progo. Setelah itu 3 bulan berikutnya saya diajak oleh orang tua saya untuk bertransmigrasi dulu tahun 92, 93, 94 kan gencar-gencarnya pemerintah untuk mengadakan transmigrasi di daerah-daerah yang belum padat penduduk. Nah, kebetulan orang tua saya ikut program itu dan mendapatkan tempat di Palembang. Nah, di sana diminta untuk mengelola kebun kelapa sawit. Nah, sehingga kalau teman-teman di sini menjumpai kenapa di Instagram saya, di Facebook saya, segala macam ada nama sawitnya, nah dari situ. Karena saya hidup dari kelapa sawit, desa saya namanya Dusun Duren Sawit. Nah, ya saya ambil sawitnya, begitu. Nah, setelah di sana kira-kira 10 tahun sampai SD, saya kembali ke Kulon Progo lagi. Nah, Kulon Progo tempatnya di mana? Tempatnya di Paroki Permasan, yakni di Kulon Progo tapi agak ucuk, agak utara. Nah, di sana ada tempat ziarah namanya Sendang Sono. Nah, di situ. Nah, di situ di mana saya dibesarkan. Di sana saya menempuh pendidikan SMP. Nah, pendidikan SMP saya di sana, kemudian setelah SMP saya mendaftarkan diri ke Seminarium Marianum Probolinggo. Nah, di sana saya 4 tahun di Probolinggo, 4 tahun. Pertama saya tidak bisa bahasa Madura, logat saya masih Jawa asli, medok banget gitu kan. Mulai di Probolinggo itulah saya mulai kacau dalam bahasa. Karena mau tidak mau ya secara tidak sadar bahasa juga mempengaruhi. Walaupun saya pernah di Palembang, pernah di Jogja, pernah di Probolinggo. Nah itu. Setelah 4 tahun di Probolinggo, saya 7 tahun di Malang. Dan juga sekarang berakhir di Lumajang. Nah itu untuk sekilasnya. Nah, apakah ada pertanyaan lain? Banyak sekali Banyak, tapi pertanyaannya. tadi saya menemukan ada kejanggalan ya Pak. Ada yang terlewat seperti itu. Ada apa? Tadi dia kan cerita dari SD, terus setelah itu melanjutkan SMP, terus ke Seminari Marianum ya. Nah, di situ motivasi awal apa? Kenapa kok tiba-tiba memutuskan mau ke Seminari Marianum? Kok tidak seperti teman-teman yang lain gitu ke sekolah-sekolah pada umumnya? Nah, memang belum saya jelaskan soalnya. Nah, itu Ini belum dijelaskan. Tadi kan riwayat pendidikan. Kan Oh, kurikulum gitu. vitae kan riwayat pendidikan. Oke. Nah, kenapa saya ingin masuk dan mau jadi romo? Karena di Palembang itu kalau mau ke gereja kurang lebih 100 kilo. Wow. 100 kilo tuh. Itu 100 maksudnya kilo. akses jalannya? Akses jalannya masih jalan kalau di sana tanahnya tanah merah. Sebenarnya Palembang tuh gimana sih? Kok kayak berasa di Kalimantan pelosok gitu ya? Iya. Gimana? Dan yang di pedalaman. Sebenarnya, iya, mohon maaf ya, pelajaran geografinya kurang. Palembang gimana coba? Tahu nggak sih? Di Kalimantan. Sumatera. Di Sumatera. Iya kan? Seingatnya di Sumatera, tapi nggak tahu tepatnya di Ya, Sumatera. Palembang itu di Sumatera Selatan. Tapi maksudnya kan kalau kelapa sawit tuh biasanya kan orang-orang tuh mikirnya pasti Kalimantan gitu. Tapi emang di Palembang itu juga kelapa sawit. Iya, kelapa sawit di Bisa sana. jadi salah di Kalimantan. Iya kan? Di Sumatera. Nah kan, tuh kan? Nah, kalau tahu kerajaan Sriwijaya ya daerah situ itu. Waduh, belum survei sampai sana sepertinya ya. Mungkin kapan-kapan ya request itu sejarah. Waduh, ya kita sampai sana. Iya. Setelah itu dia akan lanjut. Nah, karena di Palembang itu bukan di Palembangnya sih, di Kayu Agung. Jadi dari ibu kota provinsinya kemudian ke Kayu Agung sekitar 150 kiloan. Nah, dari Kayu Agung itu seperti kabupaten. Nah, ke tempat di mana saya tinggal itu namanya SPSP. Jadi sebuah perumahan untuk para pekerja di sawit. Nah, setelah itu dari saya tinggal di SP7 sampai ke gereja parokinya itu 100 kilo. Wow. Dan pada waktu itu Naik apa? belum ada sepeda motor. Terus akhirnya naik Jadi orang tua saya pakai sepeda pancang. 100 kilo. Iya. Untuk bapak saya kuat gitu. Luar biasa. Nah, itu. Lanjut dia kan. Terus dia kan naik sepeda juga 100 kilo. Enggak ya. Bonceng bapak sama ibu. Wah, malah bonceng ya.
Bonceng atau dibonceng? Bonceng. Oh. Anak ibu banget, sweet sekali. Bisa dilanjutkan cerita. Nah, setelah itu kami ke gereja karena jaraknya terlalu jauh sehingga sebulan sekali. Tapi setelah itu romonya juga rajin kunjungan ke SPSP tadi, yang perumahan-perumahan para pekerja sawit tadi, karena banyak juga yang umat Katoliknya. Nah dari situ saya merasa romonya tuh ngomong gini, ayo jadi romo. Nah dari sapaan-sapaan itu yang intervensinya intervalnya lebih banyak, ayo jadi romo. Nah itu dari situ saya mulai terngiang-ngiang gitu kan. Asik. Kayak lagi itu Jerman umur berapa ya waktu dibilang kayak gitu? Umur 6 tahun, 7 tahun. berarti masih Jadi sedih. Iya, SD kelas 1. SD kelas 1 mungkin kisaran. Sebelum itu sepertinya. Sebelum SD itu. harusnya kelas 7, umur 7 soalnya. TK Oh, keren. Iya, gitu. luar biasa ya. Emang kadang-kadang pandangan tuh nggak tahu gitu. Iya, ini bisa gimana aja. Benar, dan bisa berasal dari siapa aja. Ya mungkin kadang-kadang ngomongnya itu cuma kayak sekedarnya aja. Iya, Kayak ayo jadi aja. rumah. Tapi ternyata berarti ya di anaknya. Ya tidak kaget ya kalau ternyata sawit ini menjadi sesuatu yang sangat Spesial, spesial bener banget. di hidupnya dilakukan sampai sekarang. Tuh mulai muncul benih-benih panggilan dari TK nih ya Kon. Gimana sih kok bisa sampai dari TK ya itu masih bisa ditumbuhkan terus minat itu sampai akhirnya memutuskan ke Probolinggo. Itu berarti udah usia SMP ya? SMP. Dari TK ke SMP ini juga bukan waktu yang pendek ya. Pengalaman lain. Tetap konsisten. Kira-kira apa yang membuat dia kok bisa tetap konsisten gitu kalau aku mau jadi romo nih gitu. Karena motivasi awalnya sudah digeliti-geliti oleh Romo tadi, ayo jadi Romo. Tapi seiring perjalanan waktu tentunya bisa berubah sana ke sini kan. Nah, ini momen ketika kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP, dulu masih kelas 3 SMP. Nah, itu teman saya itu mengajak saya untuk mendaftar ke seminari. Padahal di waktu yang sama saya ini sudah mendaftar di SMK. SMK-nya jurusan apa? SMK-nya dulu jurusan elektro. Oh. Dulu. Iya. Tapi nggak jadi ya, karena masuk seminari. Oh iya. Nah itu. Padahal niat saya mau masuk SMK, tapi teman saya mengajak untuk daftar. Ayo nyoba ke seminari. Nah di sini ada cerita uniknya. Apa tuh? Jadi teman saya ini yang sekelas dengan saya dan saya masuk mendaftar di sebuah seminari. Berdua maksudnya? Ya berdua. Kemudian dalam perjalanan pulang dari sekolah ke rumah, saya menjumpai seperti ini. Saudara saya tapi dia sudah umurnya di atas saya 5 tahun, 6 tahun itulah. Nah saya membawa formulir untuk daftar ke seminari. Terus dia tanya, loh ini formulir untuk apa? Ini untuk daftar ke seminari. Ya wes aku daftar sekalian. Oh, jadi kami bertiga. Wah. Tapi yang satu ini sudah lulus SMA. Oh iya. Kami bertiga mendaftar ke sebuah seminari. Nah setelah mengikuti proses tes untuk masuk, teman saya yang ngajak saya ini diterima, sedangkan kami berdua enggak. Wow. Gitu kan? Oh, tidak diterima. Iya. Kan cinta kan begitu toh. Kadang juga ditolak gitu kan. Au. Beda jalan. Beda jalan. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya. Lanjut aja. Ya pertama kecewa, kemudian saya mendapat informasi lagi kalau ada seminari di Probolinggo dan juga di Bogor. Kalau yang di Probolinggo itu kan Seminarium Marianum. Nah kalau yang di Bogor itu kan Stella Maris. Akhirnya kami berdua yang tidak diterima tadi memutuskan untuk masuk di kedua seminari itu. Saya ke Probolinggo, teman saya ke Bogor. Oh berpisah. Ya, Berpisah. jadi berpisah. Oke. Dia ke barat mencari kitab suci, saya ke timur mencari kitab suci. Oke. Sama-sama mencari kitab suci ya. Nggak masalah ya. Nah, pada akhirnya sampai sekarang yang masih lanjut kami berdua yang ditolak tadi. Loh, Teman saya yang ini di mana mundur. Pak? Nggak jadi. Yang di Palembang berarti nggak jadi. Nggak jadi. Kan sudah Ini tadi.
Jadi Yang kami yang tertolak ditolak, lagi ya? ya yang tertolak itu malah yang jadi. Wah, Jadi bagi kalian yang ditolak, jangan putus asa. iya. Wah, ini satu kunci yang menarik guys. Jangan keburu putus asa setelah ditolak ya guys. Oh, jadi ternyata ada ceritanya ya, kenapa kok tiba-tiba itu jauh-jauh, bayangin dong, dari Palembang ke Probolinggo. Walaupun sama-sama ujungnya P ya, tapi ternyata ada kisah di balik itu. Iya. Gitu. Terkadang jalan ini kan bukan jalan yang selalu mulus yang seperti dibayangkan orang. Kadang kita menginjak kerikil, bahkan batu besar selanjutnya kita tersandung jatuh. Tapi jangan lupa untuk bangkit lagi. Gitu. Asik, motivasi ya, coach Frater Diakon Fajar, 2021. Ya bisa Dicatat ya teman-teman. Iya. Bisa buat upload juga boleh. Terus lanjut ya Diakon ya, kan udah aman tuh masuk seminari. Terus mulailah mengalami kehidupan anak-anak SMA ya? SMA nggak sih? SMA ya bener ya? Anak-anak SMA nih ya, mulai tuh. Bener. Tapi karena kalau di seminari Probolinggo sih masih sekolahnya Masih umum sekolah ya. umum. Jadi masih bisa mengenal nih Teman-teman dan yang lain. kamu gitu kan ya, nggak hanya Masih bertemu dengan wanita, hanya ciwi. seminar-seminar aja. Iya, betul. Kira-kira nih kita mau tanya sih sedikit ya. Semoga sih jawabnya jujur ya, semoga. Harus jujur ya. Jangan ada tipu-tipu ya. Iya. Gimana dia Kon? Sempet nggak mengalami selama masa studi itu untuk dekat dengan lawan jenis atau bahkan udah ada kisah. iya mungkin ada kisah kayaknya. Kalau melihat dari tatapan matanya, wah menyimpan sejuta kisah ini. Ini benar ini. Iya benar. Boleh dong di-sharingin biar kadang-kadang tuh karena kamu muda tuh ya kepo gitu kayaknya. Misalnya kayak kamu sama suster tuh pernah pacaran nggak sih? Iya, Gitu kayak pernah mengalami rasa yang seperti sama nggak gitu ya? remaja. Nah kita kepingin dulunya anak remaja. kita buktikan dengan jawaban Diakon malam ini. Ayo gimana Diakon? Oke, kayaknya ini jawaban yang ditunggu-tunggu semua orang gitu kan. Saya tidak mau berbohong. Selanjutnya kalau saya berbohong bukan dosa gitu kan. Ya dosa Diakon, jadi harus jujur nih. Jadi kalau ditanya pernah jatuh cinta enggak? Saya jawab pernah. Asik. Karena kalau saya jawab enggak, wah ini kan berarti saya nggak normal gitu kan. Pernah suka sama cewek apa enggak? Ya pernah. Kan saya normal. Salah satu syarat untuk menjadi orang kan normal. Jatuh cinta kepada lawan jenis. Tapi bagaimana cara mengolahnya? Nah, ketika di Probolinggo itu saya dekat dengan cewek. Pengakuan kenapa? Kalau gimana di garis bawah? Ternyata Diakon pernah ya. Jawabannya itu pernah. Nah, seperti apa kisahnya? Lanjut Diakon. Jadi dekat dengan cewek, saya masuk IPS, dia IPA. Nah, intervalnya kalau bertemu itu ya ketika pas di kantin gitu kan. Pertama saling mengejek gitu kan. Lama-lama dekat. Masa-masa labil banget gitu. Ternyata pernah mengalami juga. Bukan normal lagi. Iya. Normal. Kurang lebih bertahan sampai 1 semester. Biasa laki-laki sih kalau Berarti 6 6 bulan Iya, aja. 6 bulan. Itu sama yang pertama ya Diakon ya? Dengan yang satunya. Oh iya. Oh iya nggak apa-apa. Oke. Guys, ada lagi yang Mungkin ini di garis bawah ini part 1 ini ini ya. ceritanya masih berlanjut ya. Setelah dengan si A itu selama 6 bulan terus gimana Diakon? Ya biasa aja gitu. Nah selanjutnya ganti lagi gengsi dah laki-laki udah ganti. Ada kayak gitu. Berarti ini tiap naik kelas ganti gitu ya? Oh iya. Kayaknya semester. Bukan Diakon ya. Itu masih 8 6 kan sekolah semuanya. Terus ada tahun 0 kalau nggak salah seminar itu. Oh iya. Tahun nggak boleh kemana-mana. Iya kan, makanya nggak kenal pasti. Tuh selanjutnya sama anak IPS. Satu jurusan kan, tapi beda kelas. Saya di PS1, dia di PS3. Nah, Masih ingat loh. oh ya jelas. Masih membekas sih. Berarti ini Ya cerita yang berkesan. Iya. Jadi ini sampai akhir. iya lanjut. Iya. Nah, kami bertemunya ketika
selain di sekolah loh ya, ketika PDKK Persekutuan Doa Karismatik Katolik di gereja. Oh, jadi itu momen-momen yang sangat indah itu. Kalau PDKK semangat saya kan, berangkat dengan penuh gagah berani gitu kan, dengan sudah mandi dan wangi gitu kan. Itu. Setelah itu ya bertahan kurang lebih 1 tahun itu kayaknya. Oh, lebih lama. Lebih lama dong. Ada upgrade, ada peningkatan lah ya. Itu yang resmi jadi pacar lo ya. Oh, berarti yang pertama itu enggak. TTM teman tapi mesra berarti. Kalau enggak jangan HTS. HTS. Iya, kayaknya HTS. Enggak, dulu musimnya ini TTM. kakak adean. Seriusan. Itu SMA udah kakak adean. Iya, SMA kelas 1 ya. SMA udah dia kakak adean. Ih, sumpah dia. Oh. Tapi enggak pernah mengalami bunda ayah kan? Enggak. Ya siapa tahu. Jangan-jangan enggak? Jangan-jangan papi-papi. Jadi sampai 1 tahun ini mah Bimo. Oh, bisa jadi kita lanjutin nih. Partnya gimana kelanjutannya gimana? Tapi ini lebih bagus. Nah, setelah itu ternyata ada adik kelas saya yang suka sama saya, walaupun bukan begini tapi laku. Oh. Tuh. Tapi saya tahunya yang adik kelas saya suka dengan saya ini baru tahu 2020 kemarin. Kok gimana ceritanya? Iya, goblok. Jangan-jangan dia memendam rasa selama bertahun-tahun. Dari rumah ngapain kemarin kan 2020. Iya. Serius beneran. Berarti 2020 itu udah jadi pacar nggak sih? Jadi Udah selesai, nggak ada pacaran sih. Jadi dia mengungkapkan rasanya itu baru tahun 2020. Wow. Berapa lama dipendam itu berarti? Kok Sisanya. Udah hampir dari perempuannya sih? 2010. Aku lulus itu 2012. Dari 2012 sampai 2020. Kali 8 tahunan. 8 tahun. Tapi selama 8 tahun tuh maksudnya masih kontak atau? Ya kontak biasa, chatting biasa. Berarti dia mengikuti perjalanan. Iya, berarti masih ada arti dia masih mengikuti. Iya, masih. Makanya 8 tahun bisa. Bisa terpendam. Tapi nggak sampai 2021 kan dia kan? Nah, Yakin ya? yakin. Nah, Ternyata guys. jadi kalau yang 6 bulan, 1 tahun, nah setelah itu saya memutuskan untuk lanjut apa enggak. Ini keputusan yang sulit kan. Di satu sisi saya ingin membahagiakan orang banyak, termasuk orang tua saya, terus kemudian orang-orang yang sudah mendukung saya. Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut. Nah, itu tahap pertama untuk masuk di tahun rohani. Nah, kenapa saya memilih projo atau imam diosesa khususnya di Malang? Salah satunya adalah karena romo-romo projonya sudah saya kenal. Tentunya teman-teman juga tahu kalau ada orang yang dikenal kita merasa nyaman, kemudian bisa ngomong. Nah, itu. Nah, yang kedua, kenapa saya masuk Malang? Karena lebih dekat dengan rumah. Walaupun beda provinsi, tapi kan setidaknya 1 hari atau semalam perjalanan sudah sampai. Ketika ada apa-apa dengan keluarga saya langsung bisa pulang tanpa harus menunggu konfirmasi, menunggu pesawat segala macam, harus menunggu izin ini itu. Nah, itu alasan saya kenapa masuk di Malang. Berarti bisa memilih kota yang lain selain Malang, Surabaya misalnya? Kan Nah, maksudnya sama-sama dekatnya, kalau misalkan Malang lebih dekat Surabaya kayaknya kan? tapi saya nggak kenal Romo Surabaya. Oh gitu. Malah kita kan sebenarnya kalau di awal kan di Bogor itu. Iya ya harusnya. Lebih dekat kan? Ya enggak lah, jauh lah. Dibanding sama Probolinggo? Sama sih seharusnya ya, kayaknya. Maksudnya Probolinggo ke Kulon Progo, Bogor ke Kulon Progo gimana? Peta. Tengah-tengah. Iya, tengah-tengah sih kayaknya. Gitu. Cuma karena ada yang kenal ya berarti. ya? Karena ada yang kenal itu. Pilihnya kayak Jawa Timur. Iya. Oh. Iya, Itu. Jadi motivasi saya masuk Projo Malang itu karena ada yang kenal, karena dekat dengan rumah. Jadi walaupun saya meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, tetapi saya punya alasan untuk selalu kembali ke rumah. Ya. Oh iya bener tadi belum tanya ya dia kan Apa? berapa bersaudara? Oh. Sampai Saya berdua saja. Saya anak yang pertama.
Yang kedua laki-laki atau perempuan? Yang kedua cewek, gendut juga kayak saya. Gak tadi lo ya ampun, sensor lagi ini, mohon maaf lo ya, gak ada maksud. Iya, sama karena Diakon ini sangat jujur teman-teman. Kita tidak menanyakan tapi Diakon menceritakan itu. Iya benar. Oke. Berarti Betul. maksudnya ini tetap dekat dengan keluarga, bisa juga dengan adik gitu ya. Iya. Oke. Tapi ada pertanyaan lagi sih sebenarnya, ketika Diakon memutuskan untuk dari seminari Marianum ke tahun rohani itu kan istilah kata udah dibilang kalau udah mantep lah ya, udah mantep untuk jadi romo. Kira-kira gimana nih respon mungkin dari keluarga, dari adik, dari orang tua? Kalau respon dari orang tua dari kecil sih mendukung gitu kan, tidak pernah menghalangi. Bahkan kalau saya tidak menghubungi, mereka juga nggak hubungi gitu loh. Waduh. Gimana ya artinya bisa Ini artinya gimana ini artinya ini? Nanti bisa salah cerna ini kalau nggak ditegaskan ini. Aku juga loh, saya juga jadi penasaran. Padahal kan Diakon dua bersaudara. Hanya Diakon dua. yang pertama dan Diakon laki-laki. Biasanya kan harapan orang tua besar ke yang laki-laki. Laki-laki. Laki Jawa gitu. Biasanya. Nah, sebentar saya mau klarifikasi dulu. Oh, iya, Kenapa saya nggak, kalau saya nggak menghubungi orang tua saya nggak menghubungi juga karena seperti ini. Biar saya ini fokus, orang tua saya juga fokus. Gitu. Jadi kalau pedoman keluarga kami itu, misalkan anak sudah jauh, ya sudah biar dia bisa atau belajar mengajari si anak atau saya ini untuk belajar kehidupannya sendiri. Jadi tidak dimonitor terus sama orang tuanya. Diberi kebebasan gitu kayak. Kebebasan gitu. Toh juga saya di seminari dibimbing, dibina oleh romo-romo juga. Gitu. Jadi orang tua saya menghubungi lewat romo. Jadi tidak langsung ke saya. Jadi tanya kabar saya. Orang tua baru ya. Iya. Menarik ya, diberi kebebasan yang bertanggung jawab. Iya. Pertanyaannya satu kelewatan. Gimana? Nah, yang mana ini? Yang itu ya. Yang anak pertama? Iya, pertama tuh ikhlas nggak gimana nih? Kalau orang tua saya ikhlas saja karena di awal sebelum masuk seminari itu ada surat apa namanya? Surat apa? Sebentar, lupa. Surat persetujuan orang tua. Surat persetujuan. Ini pengen tahu. Hafal ya? Iya. Surat pernyataan. Iya, surat pernyataan. Semacam itulah. Itu bahwa semua tanggung jawab dan juga untuk pembinaan kan sudah diserahkan kepada seminari gitu loh. Gampangannya gitu, intinya gitu. Sehingga orang tua ya fine aja gitu kan. Tapi Kenapa orang tua saya mengizinkan saya padahal saya anak pertama gitu kan? Setelah saya rasa-rasakan, setelah menjalani beberapa pelajaran di kampus, ternyata orang tua saya ini sangat taat kepada kitab suci gitu kan. oh gitu ya. Iya. Gimana tuh? Salah satunya gini, mempersembahkan kurban kepada Allah yang terbaik. Nah kriterianya apa? Yang sulung. Ya. Nah, itu kan? Dapat. Yang sulung dapat. Iya. Itu kan? Jantan. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, pas gitu. Oh, iya, pas. Ya. Masih bisa masuk kriteria. Kemudian tambun. Wah ini masuk banget ini kriterianya. Jadi seenggaknya Tiga sudah tiga memasuki Oh iya. Biblis sekali ya. Iya, Ya. dong. Yang sempurna ya. Persembahan Biblis masa. sekali. Gitu. Jadi tidak menghalang-halangi orang tua saya gitu. Iya. Kembali ke laptop. Ini masih ada yang janggal buat saya. Karena kan gini nih. Orang tua tidak sepengetahuan saya sih tidak semua orang tua itu open minded dengan kehidupan bukan dengan kehidupan romo atau mau jadi suster. Dan mungkin kalau di Jawa sih kayaknya orang tua itu banyak takut kalau anak itu mau jadi romo atau jadi suster. Nggak tahu kebanyakan orang tua ataukah orang tua saya sendiri saja ya. Nggak tahu. Memang ada beberapa orang. Mungkin ada beberapa kali ya. Pasti menaruh harapan pada anak. Nah, benar. Ini kan sampai bisa loh ini orang tua Diakon tuh seikhlas itu tanpa menghalang-halangi. Apakah emang dari latar belakang keluarganya Diakon emang mungkin ada banyak gitu yang udah Terlibat. menjalani hidup selibat sehingga menjadi
panutan, ataukah mungkin emang ada hal menarik nih yang di keluarga diakon yang sampai bisa seikhlas itu tuh orang tuanya? Benar-benar melepas. Iya benar tuh. Apa ini kriterianya atau alasannya? Nah, kalau di keluarga besar saya itu ada 3 suster, 1 romo. Tuh. Keluarga besar. Nah, tapi kalau di paroki saya, paroki asal saya itu kurang lebih sudah ada sekitar 180-an. Iya emang terkenal ya, peromasan ya. Suster ya itu. Ternyata emang ladangnya ya. Iya. Jadi Tapi mungkin bisa sedikit diceritakan sih, kok bisa gitu loh, kok bisa? apakah sama sekali tidak ada perdebatan gitu di awal atau ada tidak diizinkan karena satu hal gitu misalnya? Kalau saya sih tidak pernah mengalami loh ya. Karena kalau yang di paroki saya pasti di sebuah lingkungan itu minimal sudah ada 3-4 yang sudah jadi romo, 2-3 suster segala macam itu. Jadi setiap lingkungan sudah mempunyai benih-benih panggilannya. Karena apa? Karena kebiasaan di paroki asal saya itu selalu ada doa mohon panggilan. Nah itu. Jadi setiap Sabtu pertama. Tuh kuncinya di situ. Jadi didoakan. Seperti yang di paroki kita juga ya. Iya didoakan. Iya. Doakan khusus setiap Sabtu. Jadi setiap orang tua dari romo, bruder, suster itu setiap Sabtu pertama berkumpul di Sendang Sono untuk berdoa bersama. Nah, dan setiap hari Selasa minggu keempat itu selalu berdoa di wilayah masing-masing. Jadi kalau di Lumajang ini kan ada wilayah 1, 2, 3, 4, nah seperti itu di wilayah masing-masing. Jadi doa bersama itu juga menumbuhkan panggilan-panggilan bagi warga di paroki seperti itu. Cukup bagus ya, cukup unik sebenarnya karena emang banyak lingkungan yang mendukung. karena faktor eksternal juga mendukung. Iya. Karena mungkin juga bukan diakon Fajar aja yang berasal dari paroki itu. Yang saya tahu sih beberapa romo juga di Keuskupan Malang itu juga berasal dari sana gitu. Makanya kadang-kadang percaya ada apa gitu kan Di sana gitu ya. Ternyata ada ritual itu tadi. Iya benar, yang mungkin juga bisa ditiru ya untuk Iya. paroki kita atau di paroki-paroki lain gitu. Menarik ya, ternyata tadi dari orang tua sudah mengizinkan, ditambah dari lingkungan paroki yang juga sangat mendukung. Terus Iya. ternyata tadi juga Tuhan mengirimkan lewat orang-orang yang mengajak gitu dari teman-temannya sendiri. Banyak sekali faktor eksternal yang mengajak. Iya. Terus diakon udah sampai di tahap ini nih. Kurang dikit lagi, diakon udah mau jadi romo. Kira-kira ada nggak sih, maksudnya masih apa ya? Kebimbangan atau mungkin ada keraguan, mungkin nggak dalam menjalani panggilan itu kan harus hidup ya. Tapi kan pasti juga tiap Iya, hari tetap ada tantangan. ada tantangan pasti. apa kira-kira dia tantangan yang terberat deh sampai ada di fase ini? Masih mengganjal. Kalau yang masih mengganjal itu terkadang saya ragu-ragu, saya mau buat program ini bisa nggak ya? Mau mencontoh seperti romo-romo ini bisa nggak ya? Seperti itu. Kalau masalah jatuh cinta dengan lawan jenis itu sudah selesai. Nah ini flashback sedikit, kurang lebih setahun yang lalu. Baru dicak, berarti kalau buat 2020 Ya ada apa ini kira-kira? kayaknya udah mau selesai S2 dia ya, kalau udah tuh udah selesai itu ya, mau selesai itu kayaknya, mau selesai S2, bayangin dong. Ternyata selama masih sudah masuk seminari tinggi masih ada juga ya godaan-godaan itu. Yo, masih godaan itu tidak pernah berhenti. Asik. Berhenti pas kita mati. Asik. Kalau kita bisa menghadapi godaan itu berarti kita masih hidup. Asik, ya ampun dalam juga warnanya. Lanjut ya kan, kembali ke laptop. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada adik kelas saya yang suka dengan saya baru ngomong setelah saya menyelesaikan tesis. Dia ngomong begini, manggil saya Kak. Oh enak kan? Masih kakak adik. kakak adik yang tadi. Gitu.
Sekarang saya sudah pindah agama Katolik. Iya gak apa. Sekarang jadi gini kalau ada kata-kata nih kalau dulu itu ya nggak seamin apa sih ada lagu baru apa gimana sih lagu Apa yang mana? Gimana? Lagunya gimana? nggak seamin tapi nggak seiman tapi seamin. Nah kalau sekarang udah seamin tapi Gak sejalan. kayaknya bisa jadi judul FTV ini ya ampun. Nah, lanjut dulu. Lanjut dulu. Jadi seperti ini. Dia tiba-tiba ngechat saya kan, Kak aku sudah Katolik. Intinya itu mode saya untuk apa namanya? Untuk saya itu Menyatakan. iya ngomong Menyatakan. aku juga membalas cintamu gitu loh. Asik. Iya. Wah kita ditanya banyak rahasia ini di HP-nya di akun ini. Banyak rahasia ini, rahasia penting ini. Aduh. Bertahun lalu. Masih hangat ya? Masih hangat. Bulan apa itu kira-kira? Punya lengkap. Dia punya lengkap. Jangan-jangan gini. 2020, jangan-jangan gini guys. 2020, tapi Desember. Ya. Nah, Terus lanjutin dulu aku kepo nih jadi. bulan Desember antara Maret April itu Udah setahun yang lalu lah ya. setahun yang lalu. Terus gimana bilangnya nih Kak, aku udah Katolik nih. Nah, Terus jawabnya gimana? aku jawabnya aja ya cuma puji Tuhan gitu kan. Kalau ya seperlunya gitu kan, karena aku udah mau PHP-in orang gitu kan, harus memberi harapan yang pasti gitu kan. Ya sudah ya seperlunya gitu. Tak pikir-pikir, cantik juga sekarang bro. Kan? Kayak gimana sih ya? Gimana normal? Iya lah. Iya ya normal kan. Terus? Terus, Ini udah tapi sekarang, pas ngechat saya itu posisinya dia di Jakarta, saya kan di Malang. Dia itu sampai memplanning untuk liburan ke Malang selama sebulan. Wah serius nih kayaknya. Serius nih kayaknya. Teman-teman. Malu? Ya sudah saya cuma menganggap dia sebagai adik saya gitu kan. Soalnya setiap malam saya berpikir seperti ini loh. Berjalan salah, berhenti pun tak mudah gitu kan. Berjalan salah, berhenti pun tak mudah. Aduh ini bahasanya ini. Aduh gimana Ini nih? ada tes terjalan. Aduh gimana nih teman-teman? Aduh dia lagi. Kasih loh. Masih hati. Aduh sampai goyang gitu. Gak mau tenang lanjut. Kita semangat sekali mengulik ya. Terus gimana terus? Nah, setelah saya kurang lebih bulan Mei akhir, saya pas ulang tahun, saya ngomong gini, kayaknya kita cukup saja untuk berteman, gitu loh. Jadi karena aku sudah memperjuangkan apa yang aku perjuangkan selama ini, kurang lebih selama 12 tahun, gak mungkin juga aku meninggalkan, sia-sia dong pengorbanan aku selama 12 tahun. Oh gitu. Tapi aku cukup tahu dan menghargai apa yang menjadi usahamu gitu kan. Itu tadi kalimat terakhir di chat saya itu, Apa yang gimana? Berjalan. Berjalan salah. berjalan salah berhenti pun tak mudah. Terus dia kata gitu. Terus dia jawabnya gimana? Dia jawabnya keesokan harinya, Terus jawabnya gimana? Terus juga. enggak, terima kasih cowok. Oh itu udah itu beb. Tahu Itu sendiri. udah beda. Kalau cewek bilang gitu, terima kasih sekarang tak Iya, juga terima kasih di dalamnya. Kayak maksud Iya, iya. hatinya udah hancur Nah, gitu ya. Itu udah parah sih. Soalnya seperti ini dalam pikiran saya ketika malam sebelum tidur tuh, aku mau jadi robot tapi aku mau punya keluarga gitu kan. Jadi dalam diri saya itu seperti ini. Kalau dalam bahasa kitab suci, jangan mendua hatimu. Kalau kamu mendua hati, maka hidupmu tidak akan tentram. Nah ini betul yang terjadi dengan saya. Semua pekerjaan saya
tidak saya lakukan dengan baik. Karena saya mendua hati, saya pengen jadi romo, saya pengen pacaran dengan anak ini. Nah, sehingga tidak fokus. Oh gitu, akhirnya tesis semua pikirannya ganti wajahnya. Muncul Kalau mau wajahnya. makan ingat kamu. Ya ampun, malu semua. Ya ampun, malu. Jangan salah deh ya. Ini nih cover tesis itu jangan bukan logo SMP. Jangan jadi polisi nih. Aduh. Gimana nih dia kan? Tuh. Nah, terus saya memutuskan untuk lanjut terus menjadi romo. Ya sudah, saya memberi pengertian kepada dia menerima juga. Nah, saya hanya memberi pengertian seperti ini. Kalau aku memang suka sama kamu, Asik. tapi aku tidak bisa memberikan cintaku hanya kepadamu. Asik. Tapi aku akan memberikan cintaku kepada semua orang. Biarkan aku menjadi romo. Kalau kamu memang cinta sama aku, dukunglah aku. Gitu. Oh, Wajib kita minta banget support ya. terakhirnya. Wajib banget. Terus gimana Terus respon? iya, responnya gimana? Gimana tuh? Iya. Terima kasih lagi. Enggak paling gini terakhir jamnya. GBP. Atau enggak ya? Oke. Oke. Dia besar. Responnya cuma dirit tuh. Ya ampun, lebih parah dari dengan cinta, guys. Saya sampai di situ percakapannya atau ada yang lain? Ya nggak tahu ya, kalau cewek itu kalau habis digitukan mungkin shock gitu kan. Enggak sih, kalau hatinya hancur berkeping-keping. Memang itu penantian yang panjang ya, jadi nggak kaget ya teman-teman ya. Kalau ya. Wow. Tapi lucu ya, tadi Jatuhi bilang katanya ini tuh bukan tantangan yang terberat. Kok yang diceritain yang ini? Iya. Itu bukan. Ini bukan yang paling berat, tapi yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Kes ya. Lanjut ya, kan kalau yang terberat nih. Iya. Yang terberatnya apa nih? Tadi kan justru planning depannya malah ternyata dia apa? Setelah jadi romo. Oke, kalau yang terberat sekarang adalah apa ya? Yang terberat sekarang ini adalah bagaimana menggerakkan umat untuk ke gereja lagi. Karena sekarang apa? Karena sekarang itu orang lebih nyaman untuk misa online, sembarang itu online. Tidak mau tatap muka secara langsung. Memang kalau virus COVID-19 ini menyebar karena ada kerumunan, tetapi mau tidak mau kita harus berkumpul. Gitu. Orang ke gereja sekarang sudah agak banyak, tapi masih belum maksimal. Nah, tantangan terberatnya itu bagaimana menggerakkan umat, menyadarkan kembali agar mau ke gerejanya sendiri. Kalau online kan kita bisa milih channelnya, bisa kita misa di Lumajang, bisa kita misa di Malang, di Jakarta, di Jogja, bahkan di Vatikan sekalipun. Bisa. Tetapi kan kita harus kembali ke Lumajang, ke paroki asal kita. Nah, selain itu tantangan yang terberat bagi saya nantinya di masing-masing paroki, khususnya di Keuskupan Malang, 10-15 tahun lagi, ya teman-teman ini yang akan menjadi pengisi di paroki. Nah, mulai sekarang kembalilah ke paroki asalmu. Jangan Ini akan berat ya seperti ini. jangan nyaman di paroki orang. Kalau teman-teman sekarang yang sekolah di luar paroki, silakan kembalilah ke paroki asalmu. Karena 10-15 tahun lagi kalian yang akan mengisi dewan paroki segala macam. Kalau bukan kalian siapa lagi? Kalau tidak ya gerejanya bisa ditutup. Bayangkan Lumajang, teman-teman bisa merasakan sendiri yang sering ke gereja Sabtu dan Minggu siapa? Tentunya mereka yang sudah usia 45 tahun ke atas. Iya sih. Betul. Nah, ini bukan hanya tantangan saya, tapi tantangan teman-teman juga. Apalagi kalau minggu pagi, Makin tinggi usianya. Udah, Sudah makin. semakin ke arah lansia. semakin udahlah. Ya, kamu mudanya udah nggak tahu kemana. Senior semua. Tapi mungkin kalau dari omongan diakon kita rangkum sih, mungkin tadi itu yang masalah si dia itu mungkin tantangan internal. Iya, Tapi betul. kalau yang barusan Yang diomong itu barusan. mungkin tantangan kayaknya Eksternal. ke depan, eksternal ke depan nanti diakon ketika Ancaman-ancaman yang jadi. mungkin dihadapi nanti ketika sudah jadi romo. Bener-bener. Tapi
kalau visioner juga. benar itu tantangan. Jadi belum jadi kamu udah mikir gitu ya. Tapi yang ada pasti yang udah jawab. Apa nih, apa nih? Jawab. Tantangannya untuk menuju Romo. Bukan after ketika dia kan udah jadi Romo nih. Sebelum dia kan lagi masa-masa dalam hitungan beberapa hari lagi nih mau jadi Romo Fajar. Tantangannya adalah saya kan retret tanggal 17 pagi hari Senin. Nah saya bisa nggak ke Malang ini? Soalnya kan pengetatan mudik. Itu tantangan. Ya ini pertama itu teknisnya. Itu teknis, tantangan teknis. Yang lain dong. Atau mungkin ini enggak sih kan ini yang kepingin diketahui mungkin juga buat teman-teman mungkin ada yang kayak mungkin tertarik gitu ya. Iya. Jadi mungkin pasti tahu kalau bahwa untuk menjadi Romo itu bukan sekolah cek-cek aja. Jadi untuk jadi Romo juga perlu qualified dalam segi pendidikan. Nah, tidak mudah mungkin ya kalau saya berpikir sih mungkin tidak mudah untuk menempuh pendidikan sampai jenjang S2 dan itu filsafat teologi. Nah, Kira-kira nih dia gimana nih sharing masalah pendidikan aman atau gimana nih? Kalau masa studi di STFT itu tidak bisa lebih cepat. Kalau molor bisa, tepat waktu bisa. Mungkin kalau di kampus lain bisa Lebih cepat. 3,5 tahun sudah lulus. Kalau di STFT tidak bisa. nggak bisa ini karena Tidak bisa karena sistemnya SKS tapi model yang diaplikasikan paket. Iya jadi Oh. udah ada paketannya pasti gitu. minimal segitu ya. Ya minimal 4 tahun. Kalau Iya, S1, kalau S2 2 tahun. Tapi dia kan jalur normal atau jalur agak Jalur pas-pasan. gimana nih? Tapi masih masa normal atau udah? Jadi pas saya S1 menyelesaikan 4 tahun, S2 2 tahun. Oh. Jadi pas-pasan. Pas lah ya. Normal ya. Normal jalur normal. Kalau dalam hal studi ya karena kan tidak semua suka dengan filsafat teologi, termasuk saya juga kurang juga, bukan tidak suka, kurang suka. Nah sehingga saya perlu lebih banyak belajar, lebih banyak diskusi dengan teman-teman. Sehingga kalau saya kesulitan, saya biasanya datang kepada teman-teman saya yang bisa. Nah ini juga mungkin bisa dijadikan apa ya, semacam Apa nih? Semangat. role model. Oh, Oh, iya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa itu jangan hanya diem, tapi tanyalah kepada temanmu. Karena dengan bertanya kepada teman, kita itu akan terbukakan pikirannya. Gitu kan. Kalau sendiri merenung di kamar nggak bisa terus nangis, nah itu yang salah. Iya. Karena tidak akan terbuka. Apalagi yang masuk kamar ambil tahu. Oh, itu orang bukan. Sampai ambil tangan. Ada kan dengan ambil tali bunuh diri, nah itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kan kata teman itu bertolong-tolonglah mengambil bebanmu. Itu. Ya, Diberi juga dia, ya ampun. Kayaknya saya sendiri yang gak berhasil ya, ya ampun. mohon maaf ya suster. Kok jadi suster? Kayaknya ada ya suster nih ya. Ya jadi kalau kita mungkin bisa Kan itu triknya ya. bisa resume sedikit dari perjalanan panggilan diakon mengalami pendidikan berapa tahun? 12 tahun ya? 12 tahun. Kurang lebih butuh waktu 12 tahun dan ada lika-likunya. Iya. Ada lika-likunya, Internal ada, dari eksternal ada. Tapi kembali lagi bagaimana dia tetap teguh pada pendiriannya ya. Bahkan walaupun ada si doi, walaupun ada si doi itu tetap aja kenceng nggak nih mau tidak terbelokkan. berkarya di Tuhan nih. Semoga tidak terbelokkan beneran ini ya dia kan ya. Ya, dulu kan belok sedikit gitu kan. Oh gitu. Ya ya ya. Apa yang penting kan kembali ke jalannya lagi. Semoga begonya kejauhan gitu Iya, ya. iya, sudah kembali. Iya iya. Tidak belok lagi, udah sampai tujuan. Iya. Nah, terakhir bentar lagi mau jadi Romo nih. Ada nggak harapan khusus mungkin untuk dulu mungkin mungkin ya. untuk diakon dulu nih. Oh. Harapan untuk diakon sendiri dulu, terus harapan untuk anak muda dimanapun yang lagi dengerin podcast kita. Kalau harapan saya mengambil moto tabisan yang ini. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih.
Nah, kenapa saya milih moto ini? Karena saya mau bekerja dengan kasih, bukan dengan pamrih. Kalau dengan pamrih, ketika saya tidak sesuai dengan ekspektasi, tentunya saya akan kecewa. Tetapi kalau dengan kasih, apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang terjadi dengan hasil saya, walaupun tidak maksimal, tentunya saya tidak akan kecewa. Gitu. Jadi saya melakukan dengan penuh kasih, bukan dengan pamrih. Gitu. Asik. Nah, kalau untuk teman-teman muda yang mau mengikuti panggilan untuk menjadi romo, bruder, suster, itu hendaknya teman-teman rajin-rajinlah ke gereja. Rajin-rajin ke gereja. Jadi offline ya, Diakon ya? Ya, offline dong. Kalau sudah tersedia offline ya offline. Gitu. Supaya apa itu Diakon? Nah, kalau orang jatuh cinta itu kan karena Asik. sering bertemu, gitu kan. Asik pengalaman. Ya, itu. Tresno jalaran saka kulino. Nah itu. Kalau tidak pernah ke gereja, tidak pernah bertemu dengan romo, suster, bruder, tentunya akan tidak punya gambaran, gitu kan. Kalau interval ketemu dengan romo, bruder, suster semakin sering, ini akan punya gambaran. Oh, nanti figur romo ini akan jadi role model segala macam, punya daya tarik tersendiri. Gitu. Kalau bagi saya yang sudah merasakan masa pendidikan di seminari selama 12 tahun, saya katakan tidak terlalu gampang, tidak juga terlalu mudah. Tapi yang saya lakukan adalah jangan lupa untuk berdoa. Memang tidak mudah, tidak gampang, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau ada Sama niat. Tuhan. Oh, salah kata-kata mau nyambung bersama Tuhan ini salah. Sehingga jangan lupa untuk berdoa. Sertakan Tuhan dalam hidupmu. Quotesnya banyak sekali ya kita malam ini. Kita jadi terkesan kerjanya sebenarnya kita yang terpanggil. Iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kan? Sering silakan. Asik. Oke, misalnya luar biasa banget ya untuk anak muda di luar sana. Gitu. Nah, untuk yang lain, selain yang mau menjadi romo, bruder, suster, Boleh. kalau untuk yang lainnya, jangan lupakan paroki asalmu, khususnya Lumajang ini. Karena apa? Karena di Lumajang kamu mungkin dibaptis, menerima sakramen Krisma. Nah, ini kan kampung halamanmu. Jangan lupa pulang dan juga mengelola parokimu. Jangan terlalu nyaman di paroki orang. Sedangkan parokimu sendiri pun sudah berusia sangat tua. Ada yang tahu berapa usianya? Bukan 86. 6 kayaknya sekarang. Atau 87 ya? 86 Kok jadi kita yang lupa ya? Berapa dia Pak? Usianya 85. Oh, udah. Berarti mau nih 86 Udah, kan? udah. Bener ya? Sekarang 85 tahun ini. Nah, ini kita perlu cek nih kayaknya. Kita ini paroki mana sih sebetulnya kok kita ini lupa ya? Maaf. Berarti aku 86 ya? Iya, ini kan juga 86 tahun ini. Sudah. Iya, Itu aku juga 2020. 2020 kayaknya udah. Ayo, ini kita cek nanti siapa yang Ya, udah nggak tahu. kan atau kita berdua. Iya berarti iya pokoknya udah sekian lah ya mau Iya, hampir udah. seabad. Apa? Iya mau seabad. Tapi perlu digarisbawahi nih tadi karena kalau kita nggak garis bawahi nanti mungkin ada yang menjadi salah persepsi. Tadi dia kan bilang gini nih nggak mudah untuk menempuh pendidikan di seminari. Tapi saya mau tanya sekali nih bang buat yang terakhir nih. Tapi jadi romo happy kan? Jadi dia kan happy kan? Indikator happy adalah Gimana nih? keseharian orangnya. Iya gimana nih? Dia kan nih happy atau Kalau enggak? teman-teman melihatnya dia kan happy atau enggak? Iya. Untuk meyakinkan teman-teman di rumah tuh. Nah. Ya kan kok jawabnya gitu jadi gimana Ya, nih? padahal tadi ceritanya sepertinya happy Iya, aja happy ya. aja. Terakhir closingnya kok begitu gitu kan ya. Jadi kayak Nah. kabar lagi sih. Jadi saya tidak mau membohongi. Kalau biasanya sebagian orang promosi panggilan, ayo masuk ke sini. Nanti ada program seperti ini. Kalau dengan saya ya fair aja, jujur-jujuran. Di seminari itu tidak mudah dan juga tidak gampang karena semua aspek diolah.
Tetapi ketika sudah selesai pengolahan, sudah selesai pembinaan, maka akan tahu, oh maksudnya program ini seperti ini, maksudnya program ini seperti ini. Jadi ya kita tahu sehingga kita senang, bahagia. Nah, bahagianya bentuknya apa? Setiap orang berbeda-beda. Kalau saya bentuknya, saya bahagia, saya bisa berteman dengan siapa saja, saya bisa ketawa, dan juga tentunya berat badan saya bertambah. Ya itu kalau itu indikator yang paling yang paling jelas gitu. Tegas sih di akhir tentang apa maksud pernyataannya ya. Jadi udah jangan ada yang tanya-tanya ya Iya, teman-teman di rumah. oke. Memang semuanya pasti akan ada tantangannya. Benar. Baik apa ulah-ulahnya itu loh yang teman-teman harus fokuskan, yang harus jadi highlightnya, bukan kesulitannya ya, di apa ya? Betul. Betul sekali 100. Nah, kurang lebih teman-teman sekian podcast kita. Kita udah lama sekali ya. Udah lama nih, kayaknya udah sejaman. Iya, Maaf gak jadi setengah jam. di tenggorokan. Ada minum tapi gak diminum gak apa-apa. Bentar lagi kita bakal pesta. Tapi paling enggak sejauh kita ngobrol nih, teman-teman udah kenal kan sama Diakon? Juga Iya. tahu kan berarti sekarang Diakon dari mana, terus ceritanya bagaimana, Cerita kan juga panggilannya apa yang sudah gimana. dilalui oleh Diakon. Ya, kan mana tahu. Habis Iya. ini kita bisa terus jadi Romo kembali lagi ke remaja kan ya. Jadi makin famous after udah diperkenalkan dengan podcast ini ya. Jadi udah gak ada yang tanya-tanya terus jadi kalau dia kan juga untuk sensasi, jangan heran kalau menunya bagi bakso semua ya. Nah itu berarti mungkin salah satu efek dari podcast ini. Oke teman-teman, jadi ini program pertama kita dan kita bakal terus untuk melakukan podcast. Ya, podcast selanjutnya. Nah, Ini baru episode pertama ya? Episode Mas, pertama Nanti ya. kan di episode-episode yang berikutnya. kira-kira siapa di Tentunya podcast dengan kedua? wajah-wajah yang lain lagi, wajah yang baru lagi. Oke. Teman-teman harus ikuti kita terus. Oke, sekian aja. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Berkah dalam. Dadah. Baik teman-teman, sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Yaitu podcast Lewat Mata Lensa. Bye-bye. Berkah dalam. Bersediakah saudara hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Romo Paulus Fajar, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup.
Saya mengumumkan bahwa Romo Paulus Fajar Ariwiatno menjadi pastor rekan di Paroki Maria Ratu Damai Lumajang.